said I drove her away with my emotions. Can't take the pain anymore, I'm feeling hopeless. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Tanpa memperpanjang mukadimah, adapun video ini kami buat untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Nahwu fil Marfu'an. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Fadli Saputra, dan rekan saya Muhammad Fauzan Fikri Ledi. Nah, dan yang sama-sama kita hormati Ustazah Nuriza Rezi MA sebagai dosen pengampu mata kuliah Nahwu fil Marfu'an. Nah, adapun kami dari kelompok 3 diamanahkan untuk membahas tentang mafhum naibul fa'il wa anwa'uhu, pemahaman mengenai tentang pengganti pelaku atau naibul fa'il dan pembagiannya. Adapun pembagian naibul fa'il itu ada yang berbentuk zahir, dan yang kedua berbentuk madmur, dan yang ketiga berbentuk muawwal. Nah, sebelum membahas tentang pembagian-pembagian naibul fa'il, seyogyanya atau seharusnya kita terlebih dahulu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan naibul fa'il. Nah, secara etimologi atau secara bahasa, naibun itu artinya pengganti dan al-fa'il artinya pelaku. Ketika kita gabungkan kedua suku kata tersebut menjadi pengganti pelaku. Dan adapun secara istilahi atau secara istilah itu disebutkan bahwa naibul fa'il adalah ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'lin mabniin lil majhul. Kawan-kawan bisa baca ya sampai hatta akhir. Nah, yang artinya naibul fa'il adalah isim marfu' yang terletak setelah fi'il mabni majhul dan menempati tempat fa'il setelah fa'il tersebut dibuang. Nah, syaratnya fa'ilnya sudah dibuang dan fi'ilnya dirubah menjadi fi'il mabni majhul atau pasif kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah, sebagai contoh yang kami ambil, duriba zaidun. Nah, yang kami garis bawahi berwarna merah tulisannya itu naibul fa'il. Sementara duriba itu adalah fi'il madi mabni majhul. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja yang berbentuk pasif. Contohnya memukul, itu bentuk aktifnya. Ketika dirubah menjadi pasif menjadi dipukul. Yang awalnya doroba menjadi duriba, atau bahasa Indonesianya yang awalnya memukul menjadi dipukul. Nah, agar lebih memahami, ada beberapa penjelasan nih. Contoh di atas merupakan contoh naibul fa'il dan fi'il madi majhul, yang mana kalimat di atas berasal dari contoh kalimat di bawah ini. Nah, kalimat di atas itu berawal dari kalimat aslinya yang di bawah ini. Doroba bakrun zaidan. Bakar telah memukul zaidan atau zaid. Nah, doroba fi'il madi mabni ma'lum, sementara bakrun adalah fa'il atau pelakunya, dan zaidan adalah maf'ul bih atau korban. Nah, karena di atas fi'ilnya dirubah menjadi fi'il madi mabni majhul atau pasif, maka kedudukan zaidan dirubah menjadi marfu sehingga bunyinya menjadi duriba zaidun. Nah, ini sebagai lanjutannya, lafaz bakrun yang kedudukan awalnya menjadi fa'il dibuang dan kedudukan lafaz tersebut digantikan oleh lafaz zaidun atau naibul fa'il. Adapun pembuangan tersebut setelah merubah fi'il mabni ma'lum yang berbunyi doroba menjadi mabni majhul yang berubah menjadi duriba, yang awalnya memukul menjadi dipukul, yang awalnya aktif menjadi pasif, yang awalnya maklum menjadi majhul. Nah, itu ya kawan-kawan. Nah, seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa naibul fa'il bisa terbentuk setelah membuang fa'il. Yang perlu diketahui, naibul fa'il itu ada yang berupa naibul isim zahir. Tadi secara singkat juga disinggung ya. Dan naibul isim domir serta masdar muawwal. Adapun contoh naibul fa'il isim zahir seperti yang telah disebutkan di atas. Yang mana? Yang duriba zaidun. Nah, zaid itu secara jelas, zahir itu kan jelas, nampak tanpa perantara disebutkan pelakunya di dalam kalimat tersebut. Duriba zaidun, zaid telah dipukul. Jadi pengganti pelakunya itu disebutkan di dalam teks. Nah, karena disebutkan di dalam teks secara jelas, maka dia dikategorikan naibul fa'il isim zahir. Nah, contoh naibul fa'il isim domir seperti duribtu, saya telah dipukul. Kalau itu ana, kalau anta duribta. Sebagaimana kita ketahui ada berapa itu domir?
huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah, bagaimana teman-teman yang alumni pesantren itu kan sambil dilakukan ya. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna. Setelah akhir itu kan ada sambil dilakukan ya, kurang lebih ya. Nah, adapun yang pertama, az-zahir. Apa sih isim zahir itu? Adalah isim yang menunjukkan makna tanpa perantara. Tadi secara singkat juga kami singgung ya. Fa-zahiru nahwu qaulika duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima umrun wa yukramu amrun. Nah, dijelaskan secara langsung naibul fa'ilnya disebutkan di dalam teks tertulis. Nah, itu yang disebut dengan zahir, nampak dia, nampak gitu. Nah, yang kedua, madmur atau isim domir. Apa itu isim domir? Adalah kata yang digunakan untuk mengganti orang pertama atau mutakalim. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata orang pertama itu saya, kalau jamaknya kami, dalam bahasa Arabnya nahnu ya. Orang yang kedua itu mukhatab atau dalam bahasa Indonesianya kamu. Kalau dalam bahasa Arabnya anta, bagi perempuan anti. Kalau jamaknya antum, antunna, antumma kalau bagi dua orang. Kamunya ada dua orang ya. Dan yang berikutnya goib atau orang ketiga seperti dia dan jamaknya mereka. Nah, adapun contohnya seperti ini. Duribna ketika dia berbentuk nahnu atau kami. Duribta kamu telah dipukul, dan kamunya ini berbentuk muzakkar atau bagi laki-laki. Duribetuma kamu berdua telah dipukul. Duribetum kamu sekalian telah dipukul. Kamu sekaliannya khusus untuk laki-laki atau mukhatab yang berbentuk jamak. Nah, yang na, ta, tuma, tum, tunna itulah yang disebut dengan domir. Sehingga ketika majhul bertemu dengan isim domir, maka disebut dengan naibul fa'il isim domir atau madmur. Nah, terakhir muawwal. Nah, ada beberapa konstruksi suatu kalimat dapat dikategorikan atau kalimat majhul dapat dikategorikan sebagai masdar muawwal. Yang pertama, konstruksinya adalah fiil plus an plus fiil. An di sini adalah an masdariyah atau an muawwal, sedangkan fiil setelah an disebut fiil muawwal atau fiil masdariyah. Contohnya, tazhabu an yukhsha, dikhawatirkan kamu pergi. Tazhabu artinya kamu pergi, yukhsha dikhawatirkan. Kalimat di atas memiliki takdir diha buka yukhsha. Yang mana majhulnya? Majhulnya yukhsha. Nah, sehingga harus ada salah satu yang dirubah menjadi masdar. Nah, karena tazhabu bukanlah berbentuk majhul, maka dia yang dirubah. Tetapi dirubah di sini bukan tulisannya, akan tetapi sekedar dianggap saja berbentuk masdar. Apa masdar dari dhahaba ya dhahabu? Dhihaban. Nah, sehingga maknanya pada hakikatnya berbunyi diha buka yukhsya, dikhawatirkan kepergianmu. Akan tetapi kalimat tersebut tidak merubah tulisan aslinya tadhabu an yukhsya, dan maknanya ditakdirkan atau dianggap menjadi diha buka yukhsya. Atau konstruksi kedua mungkin teman-teman bisa lebih mudah memahaminya ya. Bagaimana konstruksi kedua? Itu terdiri dari fiil plus anna plus isim. Contoh yang kami ambil, urifa annaka mujtahidun. Urifa itu adalah fiil yang berbentuk majhul ya atau pasifnya. Annaka itu memang sudah ada di rumusnya. Mujtahidun yang artinya telah diketahui sesungguhnya engkau orang yang bersungguh-sungguh. Kalimat di atas memiliki takdir urifa ijtihaduka. Lah, kenapa urifa ijtihaduka? Karena mujtahidun bukan masdar dari ijtihada yajtahidu, akan tetapi itu adalah fa'ilnya. Sementara fa'il bukan masdar. Sehingga kata urifa annaka mujtahidun ditakdirkan menjadi urifa ijtihaduka, namun tanpa merubah tulisan urifa annaka mujtahidun. Tulisannya tetap urifa annaka mujtahidun, tapi pada hakikatnya ketika kita memaknakan itu mujtahidun itu menjadi ijtihaduka atau ditakdirkan kalau di sini rumusnya. Atau lanjutannya disebut sebagai masdar muawwal karena biasanya konstruksi setelah an atau anna itu ditakdirkan atau dianggap. Nah,
Kalau kawan-kawan agak rancu memaknai makna ditakdirkan di sini, ada istilahnya dianggap sebagai bentuk masdar, sehingga ia disebut masdar muawwal. Kenapa masdar muawwal? Karena di situ ada an dan anna. Nah, ini yang perlu kita pahami. Makanya dia dinamakan muawwal ya. Namun mujtahidun yang pada konstruksi kedua tadi, contoh konstruksi kedua, itu adalah fa'il, sehingga tidak bisa menjadi masdar. Karena fa'il itu bukan masdar, sehingga ia ditakdirkan berbentuk masdar. Tapi tulisannya tetap urifa annaka mujtahidun. Namun pada hakikatnya dia dianggap berbunyi menjadi urifa ijtihaduka. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.